Selamat pagi, siang, atau sore, eh, Bung Bung Yebim Ahsanuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rio Krisnanathan dengan 3 digit NIM terakhir 160. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil review mendalam atas sebuah artikel jurnal yang sangat provokatif dan relevan dengan studi politik kita, yaitu tirani DPR atas negara yang menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Artikel yang akan kita bahas ini ditulis oleh Bung Yebim Ahsanuddin dan dipublikasikan pada tahun 2016 di Journal of Governments volume 1 isu 1. Nah, penting untuk dicatat, ini adalah artikel refleksi atau kajian konsepsional yang berarti fokusnya adalah analisis kritis dan juga tawaran gagasan baru, bukan hasil riset lapangan empiris. Nah, konteksnya adalah pasca reformasi, periode di mana ini tuh terjadi pergeseran drastis dalam pembagian kekuasaan. Nah, latar belakang masalahnya berakar dari reformasi tahun 1998, di mana tujuannya adalah memecah sentralisasi kekuasaan eksekutif atau Orde Baru. Namun, menurut Bung Yebi, proses ini tuh menghasilkan pendulum yang berayun terlalu jauh. Kekuasaan kini berpusat pada legislatif yang dikenal sebagai fenomena legislatif heavy. Nah, penulis ini mengugat bahwa DPR saat ini telah menampilkan penampilan demokratis yang perlu dikritisi, wewenang konstitusional yang sangat besar, terutama di bidang legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, ini tuh telah menjelma bagi alat dominasi. Modal konstitusional ini membuat tindakan DPR sulit dikontrol karena memiliki legitimasi formal hukum. Disinilah letak tirani yang dimaksud dominasi absolut oleh satu cabang kekuasaan. Nah, rumusan masalah utama yang ini dijawab Bung Yebi adalah bagaimana mengkritisi dan mengontrol kekuasaan DPR yang mendominasi, dan upaya rekonstruksi apa yang diperlukan guna untuk menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang kita masuk ke jantung argumentasi penulis yaitu Bung Yebim Ahsanuddin, di mana manifestasi tirani DPR dalam praktik politik. Bung Yebi ini mengidentifikasi beberapa cara dominasi ini yang termanifestasi. Pertama, dalam fungsi legislasi. Banyak undang-undang yang dihasilkan dituding lebih mengakomodasi vested interest partai politik atau oligarki ketimbang kepentingan publik. Proses pembentukannya sering kali tertutup dan cepat, mengabaikan partisipasi publik atau kebutuhan universal. Nah, ini tuh membuat undang-undang dasar menjadi produk politis yang dipaksakan. Yang kedua, ada fungsi anggaran, di mana DPR memiliki kuasa mutlak untuk menyetujui bahkan memainkan anggaran pemerintahan. Praktik anggaran titipan atau dana aspirasi yang berlebihan menjadi bentuk nyata dominasi politik praktis, di mana eksekutif dipaksa untuk tunduk pada alokasi yang ditentukan politisi. Ketiga, yang kasus terakhir, ada fungsi pengawasan. Alih-alih pengawasan yang konstruktif untuk perbaikan,
DPR seringkali menggunakan instrumen pengawasan seperti hak angket atau interpretasi sebagai alat negosiasi dan tekanan politik terhadap menteri dan pejabat eksekutif. Nah, hal ini tuh menciptakan ketidakpastian dan memperlambat pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah. Keseluruhan praktek dominasi itu menciptakan sebuah birokrasi politik yang lumpuh. Eksekutif kehilangan inisiatif dan menjadi tukang pukul kebijakan yang sudah diinterpretasi legislatif, dan inilah bukti empiris bahwa legislatif heavy secara langsung menghambat efektivitas pemerintahan. Untuk mengatasi tirani ini, Bung Yebi ini menawarkan pendekatan dua langkah, yaitu dekonstruksi dan juga rekonstruksi. Yang pertama ini ada dekonstruksi, adalah pembongkaran kritis terhadap pandangan bahwa DPR yang kuat selalu identik dengan demokrasi yang kuat. Kita harus berani menggugat dan memecah kemapanan kekuasaan di negara ini, menunjukkan cacat logis dari dominasi legislatif. Setelah dekonstruksi, perlu dilakukan rekonstruksi peran dan fungsi. DPR harus dikembalikan fungsinya sebagai kontrolator yang berimbang, bukan sebagai pemilik tunggal kekuasaan negara. Tujuan adalah membangun keseimbangan kekuasaan, check and balance yang sehat sesuai cita-cita reformasi sejati. Artikel ini tuh nggak cuma berhenti pada kritik, tapi juga menawarkan 3 poin solusi untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan. Pertama, reformasi lembaga dari internal DPR. Harus ada mekanisme yang lebih ketat dalam menjaga akuntabilitas dan juga integritas anggota dewan. Yang kedua, yaitu penguatan fungsi legislasi. Proses pembentukan undang-undang harus benar-benar bebas dari vested interest dan atau kepentingan golongan. Perlu adanya instrumen untuk memastikan undang-undang yang telah dihasilkan murni berorientasi pada kepentingan negara jangka panjang. Yang ketiga, pengawasan yang konstruktif. DPR harus mengubah orientasi pengawasan diri dari sekedar mencari kesalahan menjadi pengawasan yang mendorong perbaikan kinerja eksekutif. Pengawasan harus menghasilkan solusi, bukan konflik. Nah, diskusi kunci ini yang ingin ditekankan oleh Bung Yebi adalah tidak akan ada efektivitas pemerintahan jika tirani legislatif masih bercokol. Keseimbangan antar lembaga adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya good governance di Indonesia. Nah, artikel ini tuh tirani DPR atas negara ini telah berhasil memotret secara tajam kegagalan desain institusi pasca reformasi yang justru melahirkan dominasi baru. Inti pesannya adalah kita harus melakukan dekonstruksi kuasa DPR dan rekonstruksi fungsinya agar terjadi keseimbangan yang sehat. Bung Yebi ini berpendapat bahwa hanya dengan mengembalikan fungsi DPR sebagai kontrolator yang berimbang, kita dapat berharap pada terwujudnya efektivitas pemerintahan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa data-data atau fakta nih mengenai jurnal di atas. Yang pertama, resistensi struktural dan oligarki politik. Tantangan pertama adalah resistensi struktural yang kuat. Kekuatan DPR tidak berdiri sendiri, ia ditopang oleh sistem oligarki politik dan kepentingan partai yang mengakar. Jadi para oligarki ini adalah pihak yang paling diuntungkan oleh kondisi legislatif heavy. Setiap upaya untuk mengkonstruksi atau membatasi kekuasaan DPR secara otomatis akan berhadapan dengan kepentingan yang terorganisir yang menolak adanya pembatasan kekuasaan. Ini jelas terlihat dalam pembahasan undang-undang yang bersifat
krusial, di mana suara fraksi seringkali lebih dominan daripada rasionalitas publik. Nah, yang kedua ada inkonsistensi etika dan lemahnya kontrol internal. Nah, kelemahan dalam kontrol internal DPR, meskipun DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sebagai pengawas etika, kinerjanya ini seringkali dipertanyakan. Kasus-kasus dugaan pelanggaran etika dan konflik kepentingan yang melibatkan anggota dewan seringkali terkesan dipetiasakan atau diputuskan secara politik, bukan berdasarkan prinsip etika yang murni. Ini menunjukkan bahwa mekanisme otokritik diri dan kontrol etik di dalam tubuh DPR sering masih sangat inkonsisten, sehingga memberikan peluang bagi tirani untuk terus-menerus tumbuh. Yang ketiga, ada kesenjangan regulasi dan implementasi. Nah, kesenjangan implementasi di lapangan. Secara regulasi, DPR diwajibkan menjaring aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Namun, praktik proses ini seringkali hanya formalitas, jadwal pembahasan yang kilap dan tertutup data-data krusial terkait anggaran atau legislatif membuat partisipasi publik menjadi minim dan tidak bermakna. Tirani ini muncul bukan karena hanya dari besarnya kekuasaan, tapi juga dari buruknya kualitas proses penggunaan kekuasaan tersebut. Relevansi kontemporer, ancaman terhadap reformasi. Meskipun artikel ini terbit pada 2016, kritiknya jauh dari kadaluarsa. Hingga hari ini kita masih menyaksikan bagaimana dominasi legislatif sering mengarah pada ancaman terhadap semangat reformasi ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi check and balance justru menjadi pendorong utama di regulasi yang kontroversial atau perombakan undang-undang yang terkesan terburu-buru. Hal ini secara langsung mengancam cita-cita untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, tawaran solusi dari Bung Yebi yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah panggilan kritis yang memerlukan tindakan kolektif. Kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan DPR untuk mereformasi diri sendiri. Diperlukan tekanan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan media independen untuk memaksa dilakukannya reformasi kelembagaan yang sejati. Nah, setelah kita telah kritik mendalam mengenai tirani DPR serta tantangan besar yang menghadang upaya dekonstruksi dan rekonstruksi, kita harus melihat konsekuensi dari kegagalan ini. Konsekuensi pertama adalah biaya demokrasi yang sangat tinggi. Ketika proses legislasi dan pengawasan diwarnai dominasi oleh transaksi politik, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efisien, anggaran yang bocor, dan juga program pemerintah yang lambat. Ini langsung membebani rakyat dan anggaran negara. Konsekuensi kedua adalah erosi kepercayaan publik. Ketika rakyat menyaksikan legislatif yang seharusnya mewakili mereka justru sibuk dengan permainan kuasa, kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara akan menurun drastis. Ini dapat menciptakan apatisme politik dan lingkungan yang subur bagi populisme. Inilah mengapa tawaran utama yaitu dari Bung Yebi yaitu menuju efektivitas pemerintahan menjadi sangat krusial. Efektivitas tidak hanya soal kecepatan kerja, tapi juga akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Tanpa keseimbangan kekuasaan yang sehat,
efektivitas ini akan selalu menjadi ilusi. Kita harus beranjak dan dari sekedar demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang bebas dari legislatif. Maka sebagai kesimpulan dari keseluruhan review ini, kita dapat menyimpulkan bahwa artikel tirani DPR atas negara adalah sebuah alarm dominasi legislatif pasca reformasi telah menjadi kendala serius bagi efektivitas pemerintahan dan berpotensi menjadi tirani baru dalam sistem politik kita. Solusi yang ditawarkan bersifat transformatif, gugat, dekonstruksi, dan juga rekonstruksi peran DPR agar ia menjadi kontrol yang cerdas dan berimbang. Efektivitas pemerintahan hanya mungkin tercapai jika semua orang dan semua cabang kekuasaan bekerja sinergis dan saling mengawasi tanpa ada yang mendominasi. Demikian review materi saya.